Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Rumah Pemilu. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan Said Abdullah yang gambarnya ada di amplop yang dibagikan pada jemaah masjid di Sumeneb, Jawa Timur ini membantah jika kegiatannya diartikan dengan politik uang. Kata Said, kegiatan bagi-bagi amplop terjadi di Masjid Abdullah Shehan Bagraf, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang merupakan masjid peninggalan dari orang tuanya saudara. Said menambahkan kegiatan bagi uang itu telah rutin dilakukan tiap tahun sebagai kewajiban dirinya mengeluarkan zakat. Bagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa, tentu dalam hal ini kepala desa. Dibagikannya kepada siapa? Kepada masyarakat yang tanda kutip di bawah garis kemiskinan, yaitu yang miskin ekstrim. Sebanyak berapa? Totally 175.000. Di berbagai media sudah dimuat sih kalau itu. Dan plus uang. Nah, uangnya itu kebetulan dibagi di titik di mana kebetulan masjidnya masjid orang tua saya. Apakah itu melanggar kampanye? Ini bukan waktunya kampanye. Apakah itu melanggar pencalonan? Caleg pun pencalekan juga belum. Sebelumnya saudara, beredar video bagi-bagi amplop warna merah berisi uang pecahan Rp100.000 dan juga Rp50.000 diduga dibagikan kepada jemaah sholat tarawih di sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur saudara. Amplop berisi uang, di mana amplop ini berfotokan PLT Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah dan juga foto Bupati sekaligus Ketua DPC PDIP dari Sumeneb yaitu Ahmad Fauzi. Terkait video yang memperlihatkan bagi-bagi amplop yang bergambar foto salah satu politisi PD Perjuangan yang dibagikan di sebuah masjid ini, kita ulas lebih dalam bersama dengan pengamat pemilu yang juga merupakan pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bang Frits Edward Siregar yang telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Selamat sore, Bang Frits. Selamat sore Bang Yasir. Bang, melihatnya seperti apa nih bagi-bagi amplop? Memang sudah ada klarifikasi yang tadi sama-sama kita dengarkan, tapi dari Bang Frits sendiri sebagai mantan Bawaslu, sebagai pernah menjadi komisioner Bawaslu dan juga pakar pemilu, melihatnya seperti apa? Ya, kalau Bang Yasir dan teman-teman sekalian, saya melihat bahwa ini adalah bagian dari ketidaktegasan KPU atau Bawaslu untuk mengatur bagaimana persoalan yang kita hadapi sekarang. Apakah ini persoalan sosialisasi ataukah ini persoalan kampanye? Memang benar kalau kita mengacu kepada pasal 275 terkait dengan kampanye itu mengatur mengenai metode kampanye. Tapi juga telah diatur dalam pasal 279 yang mengatakan bahwa kampanye tersebut harus diatur ataupun waktunya harus diatur dengan keputusan KPU. Sampai sekarang kan tidak ada pengaturan soal kampanye. Dan kalau kita mengacu kepada peraturan KPU, KPU selama ini mengacu kepada peraturan tahun 33 PKPU 33 2018. Itu mengacu kepada pengaturan kampanye untuk tahun pemilu 2019. Jadi kalau sekarang kita mengatakan apa yang terjadi sekarang ini kita dalam keadaan di mana ketidakaturan apakah ini sosialisasi dan atau tidak ada aturan kampanye. Dan kalau kita melihat di dalam proses misalnya apakah ini masuk dalam konteks politik uang. Pertanyaannya adalah siapa yang sebagai pelaku politik uang ya? Padahal calegnya belum ada. Dan kemudian balonnya juga belum ada. Kalau masuk dalam kategori curi start kampanye gimana, Bang? Kalau mungkin itu masuk dalam kategori start kampanye, kampanye kapan, Bang? Kan belum ada pengaturan, Bang, kampanye kapan. Kita bisa mengatakan sesuatu itu di luar jadwal kalau jadwalnya ada. Betul. Ya kan, Bang ya? Bang Yasir ya. Sekarang kan jadwalnya tidak ada. Karena jadwalnya tidak ada, jadi tidak ada kita katakan di luar jadwal. Kalau katanya ada namanya curi start kampanye. Pertanyaan saya, start kampanyenya kapan, Bang?
Kan tidak ada pengaturan soal start kampanye. Jadi Jadi baiknya menurut kalau Anda apa saya yang harus dilakukan oleh Bawaslu sendiri menyikapi hal ini? kalau saya melihat pertama, KPU itu dan Bawaslu harus mengeluarkan satu peraturan Mhm. mengenai bagaimana cara kita mengatur proses yang sedang terjadi sekarang. Sekarang kan tidak ada pengaturannya. Dan yang kedua, Bawaslu mulai memanggil. Saya meminta Bawaslu untuk segera memulai memanggil pihak-pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai sebuah starting kampanye. Dapat diberikan sebuah klarifikasi, dapat diberikan sebuah pernyataan bahwa ini tidak boleh dilakukan atau sebaiknya jangan dilakukan. Kan sebagai pengawas pemilu harus ada tindakan dari pengawas pemilu untuk melihat hal-hal seperti ini. Merujuk dari poin pertama yang tadi Anda sampaikan, Bang, itu berarti memang selama ini belum ada aturan yang tegas atau memang ada pembiaran hal ini terjadi? Karena kalau kita lihat ini informasinya sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu, Bang. Ya, kalaunya kita lihat, Bang, kalau kita misalnya mengacu kepada proses apa itu kampanye dan kemudian di pasal 279 di mana dijelaskan kepada kampanye itu harus diatur dengan sebuah surat keputusan dan Mhm. KPU juga untuk pemilu 2019 Mhm. sudah ada pengaturan soal bagaimana pengawasan, bagaimana kampanye dan Bawaslu juga sudah mengeluarkan pengawasan kampanye. Tetapi kan untuk pemilu 2019, Bang, sekarang kita dalam proses persiapan pemilu 2024, di mana ada peraturan terkait pengawasan kampanye, terkait untuk pemilu 2024. Persoalannya kita tidak menemukan itu. Memang seandainya sudah ada jadwal, seandainya sudah ada Mhm. pengaturan, kan Mhm. itu kan akan membuat para pihak lebih berhati-hati, lebih melihat. Sederhananya, Bang Frits, ini berarti tidak bisa di-follow up, dalam artian tidak bisa diberikan sanksi ataupun teguran terkait dengan hal ini, atau bagaimana? Kalau saya melihat bahwa apabila Bawaslu mengambil peran dalam mengatasi hal ini, step in, kemudian memanggil bahwa melakukan pemeriksaan, kan ada efek jerahnya, Bang. Mhm, Misalnya, mhm, kalau kita mhm. melihat bahwa, wah ini masuk atau tidak masuk dalamnya politik uang, misalnya, mungkin akan ada perdebatan, oh ini belum ada jadwal kampanye. Tetapi kalau misalnya ada proses pemanggilan oleh Bawaslu, kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu, meskipun kemudian ternyata Bawaslu memutuskan ini belum ada jadwal, ini belum terbukti, atau ini masuk dalam konteks sosialisasi, Mhm. setidaknya itu kan memberikan efek jerah, Bang, kepada para teman-teman lain yang ingin melakukan hal yang sama. Tapi seandainya kalau pengawas pemilu juga tidak bertindak, maka yang muncul adalah ya sudah, Akan saya semakin melakukan banyak ya. Jadi apapun. menurut Anda mendorong bahwa Bawaslu punya langkah untuk melakukan hal ini ya terkait dengan menyikapi bagi-bagi amplop yang ada di masjid ini ya, Bang Frits ya? Ya, Baik. saya Mhm. saya berharap bahwa Bawaslu sebagai pengawas pemilu bisa melihat bahwa hal ini mungkin juga terjadi di berbagai tempat kan, dan perlu ada pengaturan, kecuali Bawaslu mengatakan bahwa, Baik. ini Mhm. sesuatu yang boleh, silakan lakukan. Baik. Nah, kalau Mhm. itu kan lain berarti kita punya cara Heeh. melihatnya. Kita nantikan ya seperti apa nih kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu menyikapi hal ini. Terima kasih pakar pemilu sekaligus pakar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Jentera, Bang Frits Edward Siregar telah berbagi informasi di Rumah Pemilu. Salam sehat, Bang.